Ma'asyiral muslim, jamaah YouTube, Mama Mamang Kiai, Mang Kiai Hasan, Mang Kiai Yatno, jamaah Pondok Pesantren Alumni Nurul Indat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita sampai membahas tentang bagaimana hilim dan sabarnya Rasulullah SAW. Wal hadisu an hilmihi alaihissalam, dan hadis tentang bagaimana hilimnya Rasulullah alaihissalam, wasabrihi, dan tentang sabarnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa afwihi, dan sifat pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indal muqaddarati ay indat takdiri, pada ketika ditakdirkan yang sudah terjadi, aksaru min an na'ti alaihi, itu lebih banyak dari yang kami datangkan dari hadis-hadis itu di dalam kitab ini. Wa hasbuka ma dzakarnahu, dan cukup untuk engkau apa-apa yang telah kami sebutkan, mimma fis sahihi, di dalam kitab sahih, wal musannafatis sabitati, dan kitab-kitab yang dikirim, yang dikarang, yang terdahulu. Sifat tentang bagaimana hilimnya Rasulullah, tidak mudahnya Rasulullah, sabarnya Rasulullah, pemaafnya Rasulullah SAW, itu banyak ditulis, dinukil di dalam kitab-kitab hadis sahih dan karangan-karangan para ulama. Yang disajikan di sini sebagian saja. Ila ma balagha mutawatiran mablaghal yakin, sampai kepada hadis-hadis yang sampai secara mutawatir dengan cara yang yakin, diyakini mutawatir oleh para ulama-ulama. Min sabrihi, menceritakan tentang sabarnya Rasulullah SAW, ala muqasati Quraisyin, atas berbuat kasarnya, atas kekejamannya kaum kafir Quraisy. Wa adal jahiliyati, dan bagaimana menyakitinya kepada Rasulullah al jahiliyati, orang-orang di zaman jahiliyah pada saat itu. Wa min musabirotihi, dan sabarnya Rasulullah SAW, as-sadaida su'bata, yang sangat sukar, ma'hum, beserta kaum-kaum kafir Quraisy zaman jahiliyah, ila an adfarahullahu alaihim, sampai kepada masa Allah memenangkan Rasulullah SAW terhadap mereka kaum kafir Quraisy. Wa hakamahu fihim, dan Allah menguasai, dan Rasulullah SAW menguasai negeri Mekah dan Madinah, lalu bisa memimpin dengan Islam. Wahum la yasukuna, sedangkan mereka itu kaum Quraisy la yasukuna, tidak mengeluh, fi istisali sa'fatihim, ketika mencabut istisali aslihim, mencabut sifat-sifat asli mereka. Wa ibadati halraihim, dan ibadah-ibadah di hadapan mereka. Famazada ala an'afa wa sofahim, dan tambah-tambah Rasulullah itu ala an'afa wa sofah, atas memaafkan
kaum kafir Quraisy. Waqala, dan Rasulullah bersabda, matakuluna anni fa'ilun bikum. Bagaimana pendapat engkau tentang apa-apa yang sudah saya perbuat kepada kamu sekalian? Dawuhnya Rasulullah. Qalu, kaum kafir Quraisy itu, kaum kafir jahiliyah itu menjawab, khairan, jenengan itu baik. Akhun karimun, saudara yang baik. Wabnu ahun karimun, dan anaknya saudara yang baik. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, aku luka makola ahi Yusuf, aku berkata sebagaimana telah mengatakan saudaraku Yusuf. La tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. La tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. La tasriba alaikum itu maksudnya tenangkan kamu sekalian. Al-yawma yaghfirullahu lakum, pada hari Allah mengampuni kamu sekalian. Wa huwa arhamur rahimin, sedangkan dia Allah arhamur rahimin, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ai idhabu, pergilah kamu sekalian, fa antum at-tulaqa, kamu sekalian itu dimaafkan. Wa qala Anas, dan bersabda Sayyidina Anas. Nah, di dalam ayat yang la tasriba alaikum yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin, ini menunjukkan bahwa Rasulullah bersikap seperti Nabi Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya. Rasulullah memaafkan kekejaman kaum kafir Quraisy. Sekalipun juga kaum kafir jahiliyah, sekalipun posisinya Rasulullah dilempari kotoran ketika beribadah. Ketika dakwah di Taif, Rasulullah dilempari batu. Tetap Rasulullah memaafkan. Bahkan Rasulullah SAW ketika berdakwah ke Taif itu dilempari batu, lalu Rasulullah ditawari oleh malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, apakah engkau berkenan seandainya gunung Uhud ini aku tubrukkan ke kaum Taif? Rasulullah lalu menjawab, jangan, malaikat Jibril. Lalu Rasulullah justru berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Lalu Rasulullah dawuh, sekarang mereka itu belum menerima dakwahku, belum beriman. Anak-anak putra-putri mereka kelak mudah-mudahan beriman. Dan itu lalu menjadi terbukti ya, penduduk Tauhid termasuk kalangan Jazirah Arab yang seluruhnya kemudian beriman. Wa qala Anasun, dan bersabda sahabat Anas, Fabato samanuna rojulan, telah turun 80 orang laki-laki minat tan'imi, dari Tan'im. Salat subuhi, pada ketika salat subuh, waktu salat subuh. Liyaqtulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'uhidu, lalu mereka tertawan.
tertangkap oleh pasukan Islam. Fa'ataqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu membebaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu ta'ala, maka menurunkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Fatah ayat 24. Wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa adiyakum anhum. Dan dialah yang mencukupi aydiyahum, tangan-tangan mereka, ankum, dari kamu sekalian. Wa aydiyakum anhum, dan tangan kanan kamu sekalian dari mereka-mereka itu. Bibatni Makkah, di negeri Makkah. Min ba'di an azfarakum alaihim, sesudah melepaskan kamu sekalian alaihim, atas mereka-mereka itu. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah terhadap apa-apa yang telah engkau kerjakan basira, maha melihat. Lalu dengan sikap pemaafnya Rasulullah SAW terhadap 80 laki-laki Tan'im ini, Allah mengeluarkan pujian ya kepada Rasulullah SAW. Wa qala li Abi Sufyan, dan dikatakan kepada Abi Sufyan. Abu Sufyan ini salah satu sahabat yang pernah mengalami masa kafirnya, itu luar biasa permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Termasuk istrinya Hindun. Istrinya Abu Sufyan ini bernama Hindun. Itu menyuruh budaknya untuk menombak pamannya Rasulullah, Sayyidina Hamzah. Di dalam perang, ditombak Sayyidina Hamzah, padahal Sayyidina Hamzah ini termasuk sahabat yang disayangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Hindun membelah dadanya, kemudian memakan hatinya Hamzah. Saat menyaksikan itu, Rasulullah SAW sangat sedih. Tapi bagaimana perlakuan Rasulullah terhadap Abu Sufyan ketika Futuh Mekah? Rasulullah membawa pasukannya ketika Futuh Mekah dari Madinah ke Mekah. Kemudian penduduk Mekah itu kalah, termasuk Abu Sufyan masih ada di situ dengan Hindun. Nah, ini perlakuan Rasulullah terhadap Abu Sufyan. Waqad siqa ilaihi ba'da an jalaba ilaihi al-azab. Dan sungguh telah dijual ilaihi, kepada Nabi, ba'da an jalaba ilaihi al-ahzab, sesudah mendapati di dalam perang ya, sesudah selesai perang. Futuh Mekah seingat saya itu ketika peristiwa bagaimana Abu Sufyan itu kemudian beriman. Wa qatala ammahu, dan telah membunuh pamannya Nabi. Wa ashabahu, dan sahabat-sahabat Nabi. Wa massala bihim, dan seumpamanya sahabat teman-temannya Rasulullah SAW. Fa'afa anhu, memaafkan Rasulullah SAW kepada Abu Sufyan. Wala tafahu fil qawli, dan berkata dengan lemah lembut kepada Abu Sufyan. Waihak, itu kayak perkataan hantaran, menghantarkan perkataan sesudahnya. Waihak ya Abu Sufyan, hai Abu Sufyan, alam yakni laka an ta'lama, apakah tidak datang kepada engkau an ta'lama, engkau tahu, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Faqala, lalu berkata, bi abi anta wa ummi, demi
bapak engkau, demi bapakku dan ibuku, ma ahlamaka wa usolaka wa akromaka. Aku hilim kepada engkau, wa ausolaka, dan menyampaikan tali silaturahim kepada engkau, wa akromaka, dan aku muliakan engkau. Hei Abu Sofyan, apakah belum datang hidayah kepada hati engkau bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah? Demi bapakku dan ibuku, demi bapak engkau dan ibu engkau, aku perlakukan engkau dengan hilim, dengan sabar. Aku sambung tali silaturahim dengan engkau. Masih golongan saudara Rasulullah ya, Abu Sofyan ini memang. Wa akromaka, dan aku muliakan engkau. Masya Allah ya, kepada Abu Sofyan dan istrinya Hindun yang sudah memperlakukan Rasulullah sangat buruk ketika belum beriman. Masuk yang dapat tawaran untuk beriman, dan beliau akhirnya beriman. Lupa semalam. Itu juga beriman. Alhamdulillah ya. Dan semuanya itu dengan sabar Rasulullah menangani. Wa kana Rasulullah SAW, dan adalah Rasulullah SAW ab'adan nasi ghadaban. Itu manusia yang paling jauh marahnya. Wa asra'ahum ridhan sallallahu alaihi wasallam, dan paling cepat ridhonya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Nah, sangat pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh ya kalau dibandingkan dengan kita. Nah, rasa hilimnya, pemaafnya, dan sabarnya itu memang harus kita contoh di dalam hidup kita sehari-hari. Dan Rasulullah juga mencontohkan di dalam hal syariat, tetap Rasulullah itu dengan tegas, dan kadang-kadang juga marah ya kalau dalam hal syariat. Tapi kalau dalam hal yang berkaitan dengan diri beliau sendiri, beliau sangat hilim, sangat jauh dari marah, sangat cepat ridhonya. Faslun, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.